Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pagi ini hari ketiga di Mina. Jadi kita kerasan banget sehingga berhari-hari nggak kerasa ya. Cuman ada sedikit beda aja. Di sini menunya itu beda-beda tiap hari ya kan. Kayak gini nih, ini kaca. Nah kayak gini lah pokoknya menu. Menu yang nggak biasa di lidah kita, ya. Khususnya lidah saya gitu. Sehingga ada rasa bahwa saya rindu banget makanan Indonesia. Oh ya, kemarin tepatnya pukul 5.30 kita ke Al Barj Tower itu, tower jam itu yang ada di Mekah itu, yang paling tinggi itu. Bismillah. Dan nyari makanan Indonesia, memang restoran Indonesia di sana ada. Di sana ngejual bakso, kemudian rendang dan lain sebagainya. Bagus, enak. Dan 3,5 tahun saya tinggal di kerajaan Saudi Arabia ini, baru kali pertama makan ciri khas Indonesia itu, ya kan? Tepatnya di lantai 3 Arbaj Tower itu, tower jam besar itu, posisinya sebelah barat ya. Atau kalau antum nggak tahu, minta guide aja, kan banyak guide nganterin ke Matam Indonesia gitu bilang, atau restoran Indonesia dia bilang, nganterin. Jangan lupa kasih tips mah ya, barang 5 atau 10 real sebagai tanda terima kasih, karena dia nggak minta memang, cuman ya apa salahnya lah, kita kan kesini nggak berat juga lah, duit segitu ya nggak. Terus hal lainnya, kalau pas antum turun kemudian jalan keluar daripada Blok Haram itu, kan sana banyak parpati itu ya kan, pada berseliweran di bawah. Coba dibeli makanannya, ada juga dijual di situ memang makanannya itu 1-2 real begitu, kita beli, hitung-hitung nyumbang anak-anak yatim yang pada dagang itu, kemudian tebarin, kasih ke burung-burung itu ya, sodako juga ya kan, ngasih burung-burung makan, kemudian ngasih penghasilan juga ya kan buat anak yatim. Biasanya orang Arab kulit hitam yang jualannya itu. Seperti halnya nanti di Madinah juga, kalau antum jalan ke kawasan Masjid Bilal itu ada di sana juga. Vlog saya kali ini kurang begitu bersemangat karena ini masih ngantuk nih, malam begadang gitu kan. Kemudian oh ya, tadi malam kita itu kan keluar dari area Mina, shopping di kawasan haram, bayarlah taksi 40 real. Kita balik lagi itu udah nggak boleh, jadi udah deket banget ke hari tarwiyahnya. Hari hajinya itu udah 6 km dari Blok Mina itu udah ditutup, sehingga kendaraan umum nggak bisa masuk. Nah, alhasil kita jalan sejauh itu 6 km ya kan. Ini masih tambah jari 1 nih, 6 gitu. Jauh banget pokoknya. Malam ya, banyak waktu yang dihabiskan buat jalan kaki, sehingga stres gitu. Meskipun dibalik itu saya obatin lagi, maksud saya penawarnya yaitu tadi, setiap nemu kesulitan kita ingat rukun iman yang kelima itu adalah iman kepada qada qadar wa khairihi wa syarrihi. Jadi baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu ketika ada musibah seperti itu, seorang ikhwan ngingetin seperti itu, akhirnya kita ikhlas. Setelah ikhlas itu timbullah rasa senang, nyaman, enak, ikhlas, ridho gitu kan. Dan lelah itu menjadi lillah. Lelah menjadi lillah. Masya Allah kan, bagus banget tuh. Saya mau nambah ini nih, soalnya rotinya udah habis. Ini rotinya roti
apa Afghanistan kalau saya bilang, karena keras banget. Roti Afghanistan. Begitu akhi, sehingga kalau nanti antum berumroh insyaallah pilihlah waktu-waktu di akhir Ramadan ya, untuk mendapatkan view kurma berbuah ya, bagus banget. Walaupun bismillah. Antum bisa ngerasain kurma matang di pohon. Itu rasanya waduh manis banget. Saya pernah upload di vlog saya sebelumnya, itu pohon kurma yang matang di pohon, dan antum bisa lihat di sana berair gitu. Pokoknya beda banget ya rasanya. Dua setengah tahun bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang singkat saya tinggal di negeri ini. Namun selama itu pula saya nggak suka buah yang satunya nih, itu olive, zaitun. Selama itu pula nggak suka, rasanya itu kayak gimana gitu, yang nggak sesuai dengan lidah kali ya. Dan menu makanan sehari-hari itu roti sebagai pengganti nasi dan ayam sebagai pengganti lauknya. Jadi di sini tuh ayam aja tiap hari gitu. Meskipun saya kerja di restoran hamburger, menu sehari-harinya itu tadi roti ayam ya. Ada sih beberapa buruh migran Indonesia yang tinggal di sana, kemudian dia punya keahlian bikin bakso, bikin mie ayam dan lain sebagainya. Cuman rata-rata itu nggak bertahan lama, karena emang semakin hari itu buruh migran Indonesia itu semakin berkurang, khususnya untuk daerah Al-Qasim, Kota Buraidah. Jadi apa ya, pertama karena mungkin ada pelarangan ya kan dari stakeholder pemerintahan. Kedua, adanya memang kesetaraan gaji. Artinya gini, kalau antum bekerja di sini digaji dengan 1,2 ribu rial, artinya 1.200 rial, artinya sekitar 3,5 gitu ya, jutaan atau sampai 4 jutaan. Itu kan hampir sama dengan UMR Bekasi ya nggak, udah 4 jutaan gitu ya. Dan bedanya lagi kalau di tanah air bisa ketemu keluarga, anak istri. Kemudian kita punya jam libur gitu kan. Kemudian ada perundang-undangan yang mengatur tenaga kerjaan, sehingga ketika ada masalah mudah banget untuk menyelesaikannya gitu. Nah di sini otoritas orang Saudi itu kuat banget, besar banget, dan kita sebelum lapor aja udah kayaknya udah apa ya, kayak ngeri gitu. Takut lagi gitu kan, lihat roman-romannya kan, takut diapa-apain gitu kan setelah melapor. Meskipun pada dasarnya perundang-undangan di sini itu berdasarkan syariat Islam, artinya ya baik buruknya dari Tuhan dong, dari Allah dong gitu kan, terus taat dong gitu.
Kebanyakan pelanggaran yang dilakukan oleh majikan di Saudi adalah itu mutlak dari perorangan gitu kan. Kalau sistem enggak kayak begitu. Sistem tetap oke, bagus. Malah saya pikir kalau sistem itu terbaik lah ya, karena bagaimanapun penjelasan Al-Quran dan hadis yang dibikin itu oleh sang pencipta gitu kan. Balik lagi ke hajian ya. Jadi berhaji itu hemat saya menguasai tata caranya, ya kan? Bagaimana kita maklumi ada 4 rukun dan 7 kewajiban. Kemudian siapkan fisik, stamina, mental. Karena memang kalau kita fly dari Indonesia akan mendapati situasi cuaca, kemudian kejiwaan yang berbeda kan. Dari cuaca aja kan udah beda banget, di sana dingin sampai ke sini panas gitu kan, gitu. Terus berdesak-desakan orang segala macam deh, dari berbagai negara lagi kan, ada yang hitam, putih, hijau, kuning, muka-mukanya masya Allah, pokoknya beda banget. Nah kemudian kekhusyuan ya, kekhusyuan itu dimulai dari kita memahami arti daripada bacaan-bacaan baik niat atau sunnah lainnya ya, memahami arti dan maknanya. Kemudian memfokuskan. Jadi begini, kalau antum kan misalnya pengen ngevlog nih gitu kan, pilih waktu yang di luar jam ibadah. Artinya gini, kalau pas antum datang nih kan sebagai haji tamattu, tawaf, terus sa'i, kemudian tahallul. Nah habis tahallul itu oke deh gitu kan, antum bikin vlog, antum jalan, antum keliling di sekitar haram kemana aja yang antum mau ya, itu bagus. Dan hari berikutnya dan berikutnya lagi ketika masuk ihram untuk berhaji, stop gitu. Stop itu jawal, artinya HP segala macam gitu kan, kegiatan lain yang mengganggu aktivitas. Kalau bisa matiin aja deh ya. Saya buat khususnya gitu, matiin aja telepon. Saya telepon matiin aja deh. Nah, jadi nyaman banget, fokus banget. Kurang apa lagi ya kan, minuman free, makanan free, ada lagi yang itu pokoknya. Ya semua bingung. Yalla putur yalla. Begini ya, nyambung ucapan saya tadi. Jadi berhaji pada akhir zaman ini nyaman banget gitu kan, dan segalanya serba tersedia ya kan. Kalau dulu para sahabat ya kan berjalan dengan unta, berjalan kaki, dan
pokoknya dengan panas-panas. Sekarang kan udah pakai kendaraan ber AC, adem, santai gitu kan. Kemudian di Minanya juga gitu kan. Kalau dulu nggak tumbuh-tumbuhan, sekarang malah ya sediain tenda yang ber AC banyak deh pokoknya. Insya Allah ini menjadi salah satu sarana buat menghusukkan gitu, insya Allah. Tetap ikhlas, kemudian mantapkan hati, kemudian banyak berdoa, isi waktu dengan berbagai amalan-amalan sunnah, insya Allah, dan mabrur. Bahwa ketika Allah menerima haji kita menjadi haji mabrur, tiada lain balasannya adalah surga. Itu barakallahu fiik. Harun Affandi, Mina, kota Mekah Al Mukarramah, Kerajaan Saudi Arabia. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.